Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Faridah Zahra dari kelas PAI 1A. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian pendidik dan peserta didik. Apa itu pendidik dan peserta didik? Pendidik yaitu setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Dengan definisi ini, maka bisa dibedakan adanya dua macam pendidik, yaitu pendidik kodrati dan pendidik karena jabatan. Pendidik kodrati yaitu orang tua yang secara kodrat telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendidik bagi setiap anak-anaknya. Kemudian ada pendidik karena jabatan. Pendidik karena jabatan yaitu seseorang yang karena jabatannya mengemban tugas sebagai seorang pendidik, baik itu dosen, guru, tutor, dan yang lainnya. Selanjutnya pengertian peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik atau anak didik secara umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Materi selanjutnya yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan, fungsi, syarat, sifat, dan kewajiban. Yang pertama, kedudukan pendidik dalam Islam. Kedudukan pendidik dalam Islam seperti terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, fungsi pendidik dalam Islam. Pendidik memiliki beberapa fungsi mulia, di antaranya fungsi pensucian dan fungsi pengajaran. Fungsi pensucian artinya sebagai pemelihara diri, pengembang, serta pemeliharaan fitrah manusia. Kemudian fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran artinya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Syarat pendidik dalam pendidikan Islam sebenarnya banyak, tetapi yang akan saya paparkan hanya 4, yaitu umur harus sudah dewasa, kesehatan harus sehat jasmani dan rohani, keahlian harus menguasai bidang yang diajarkannya. Yang terakhir, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Yang keempat, sifat pendidik dalam pandangan Islam. Sifat pendidik dalam pandangan Islam diantaranya berjiwa rabbani, rendah hati, sabar, menguasai bidang studinya, tetap terus belajar, gemar bermusyawarah, bisa diteladani, terus bersikap adil. Yang terakhir, mengetahui dan memahami tabiat muridnya. Yang kelima, kewajiban seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Kewajiban seorang pendidik dalam pendidikan Islam tidak hanya menyampaikan pelajaran, akan tetapi lebih dari itu, yakni memerintahkan siswanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam memiliki peranan dan karakteristik. Peranan peserta didik atau anak didik adalah mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk memilih jalan manakah yang akan ditempuh dan dikembangkannya. Kemudian karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel penting dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi dalam pembelajaran, ciri-ciri fisik dan emosi yang dapat memberikan dampak terhadap keefektifan belajar.
Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.